untuk lanjut di materi selanjutnya. Nah, kali ini kita masuk ke materi hak dan kewajiban. Bu, itu sudah pernah? Iya, betul sekali, sudah pernah. Nah, kali ini kita akan mengaitkannya kepada tumbuhan ya, pemeliharaan terhadap tumbuhan, hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Masih, Bu? Bagus sekali. Ayo kita review ya. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Misalnya kalau yang kemarin kita pelajari, hak untuk belajar, hak untuk disayangi gitu ya. Kemudian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan dengan tanggung jawab. Kata kuncinya di tanggung jawab ya. Jadi kalau ada soal seperti kemarin soal apa itu kewajiban, berarti segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan tanggung jawab. Boleh nggak dikerjakan tapi bersungut-sungut? Ya boleh-boleh aja, tapi itu tidak baik ya, kurang baik. Misalnya kamu disuruh orang tua kerjakan tugasmu, ya ma, atau ya pak gitu kan, dikerjakan tapi merepet, dia marah-marah gitu, itu tidak baik, itu bukan kewajiban yang baik. Jadi kalau melaksanakan kewajiban dengan baik adalah melaksanakan dengan tanggung jawab. Kalau perlu tidak usah harus diingatkan, tapi kamu sudah bisa kerjakan. Oke? Bisa ya. Nah, yuk kita analisis hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Kita coba nih ya. Ini beberapa tumbuhan yang coba Ibu beri contoh. Misalnya pohon pisang. Nah, manfaatnya bagi manusia itu apa? Buahnya dimakan, enak ya. Daunnya tuh bungkus makanan, misalnya kayak bikin makanan kayak apa? Yang dibungkus-bungkus daun itu ya kan? Lapet ya kan, bungkus daun. Kemudian tanaman bayam. Ya, daunnya dijadikan sayur, ya banyak mengandung zat besi ya. Makanya itu bisa bikin tulang kita kuat, kemudian dengan pembentukan darah ya kan. Makanya sangat baik untuk makan sayur bayam, tapi bukan hanya sayur bayam ya, hampir semua sayur ya. Nah, terus bunga mawar. Susah ketik betul. Bunga mawar itu apa? Memberi keindahan dan kesegaran. Nah, apalagi sekarang ini banyak ya kita lihat orang tua kita banyak melihara tanaman. Itu selain memberi keindahan, juga memberi kesegaran. Kamu masih ingat kan materi yang kemarin mengenai struktur tumbuhan, di mana salah satu bagian tumbuhan bisa melakukan masak tanaman pada tanaman, yaitu disebut fotosintesis, dan juga dia bernafas. Masih ingat bagian apa itu? Daun, Bu. Iya, bagus, bagian daun itu proses terjadi tempat fotosintesis ya kan. Jadi akhirnya kalau ada banyak tanaman pasti ada banyak kesegaran yang akan menghasilkan oksigen ya kan. Terus tanaman pandan, tahu pandan nih yang daunnya hijau, daunnya emang hijau ya, nggak punya bunga sih dia ya kan. Nah, itu memberikan aroma wangi ya pada makanan. Misalnya kalau kita bikin kolak, bikin apalagi ya, bubur kacang hijau, bikin daun pandan wangi dia. Tapi selain itu juga dia jadi pewarna alami pada makanan, dibandingkan kalau kita pakai warna buatan yang kita beli di pasar atau di gede-gede gitu ya, di warung. Itu kalau dicampur ke makanan itu pasti efeknya kurang baik ya. Tapi dengan membuat pakai daun pandan secara alami, itu akan lebih sehat ya kan. Nah, bagaimana cara menjaga kelestarian tumbuhan? Menyiram tanaman setiap hari. Nah, kamu punya tanaman di sekelilingmu, apalagi kalau itu dipelihara pakai pot ya kan, kamu harus bertanggung jawab ya kan. Itulah kewajiban kita, bertanggung jawab. Ngapain? Melihara tanamannya. Sudah kamu buat dia di pot, atau bukan kamu yang, mungkin orang tua kita sudah buat di pot. Nah, berarti kan dia sudah terbatas untuk misalnya mencari makanannya hanya seputaran pot itu. Nah, kita sebagai manusia bertanggung jawab untuk memeliharanya, berkewajiban untuk memeliharanya. Bagaimana? Siram tanamannya sekali sebulan, atau mungkin sekali 2 bulan kasih pupuknya, atau diganti tanah humusnya. Supaya apa? Supaya makanannya tetap ada dan tumbuhan tetap bertumbuh ya kan. Kemudian mencabut rumput di sekelilingnya. Betul sekali, karena apa? Semakin banyak rumput sekelilingnya, tentu jatah makanannya terambil ya kan. Jadi dibersihkan, jangan hanya tugas orang tua ya kan. Namanya kita kewajiban, melaksanakan dengan tanggung jawab. Menggunakannya sesuai keperluan. Artinya kalau butuhnya cuma misalnya 5 lembar, tapi
tapi diambil sampai 20 lembar. Kan sayang sekali kan, akhirnya terbuang gitu loh. Jadi artinya pakailah sesuai keperluan, dan kalau perlu, kalau ternyata banyak kita ambil, kita tanam kembali supaya tetap ada tumbuhan lain lagi yang memberi kesegaran dan kelangsungan hidupnya. Oke, lanjut tugas. Sedikit sekali ya materi kita kali ini. Nah, tugasnya adalah pertama, analisislah hak dan kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar. Bu, rumah kami nggak ada tanaman. Oke, kalau nggak ada tanaman pas di rumahnya, kamu boleh mendata tanaman yang ada ketika kamu mau menuju ke rumah. Misalnya pasti ada dong. Masa sepanjang misalnya dari sekolah ke rumah nggak ada tanaman apapun, ya kan? Kamu data nama-namanya. Misalnya tanaman apa yang kamu temui sepanjang perjalanan. Nanti Ibu akan jelaskan tabelnya seperti apa. Nanti tugasmu itu aku mau upload ke hak dan kewajiban 4, ya kan? Lalu yang kedua, kamu kumpulkanlah foto saat kamu melihara tumbuhan di sekitar. Berarti gini, kalau misalnya nggak ada tanaman sih terpaksa kamu mungkin ada tanam, mungkin di rumah saudaramu, atau kamu melihara tanamannya, kamu siram, atau pada saat kamu beri pupuk, ya kan? Atau mungkin saat kamu memindahkannya dia ke pot, ya kan? Tanaman yang berbeda ya, mungkin sama-sama menyiram tapi tanamannya berbeda, ya kan? Kemudian itu foto itu cukup 4 biji aja, 4 foto aja. Kalau mau lebih boleh, kalau boleh dibuat keterangannya, ya kan? Menyiram tanaman ini, misalnya menyiram tanaman aglonema gitu, ya kan? Atau mencabuti rumput sekitar tanaman mawar, kamu kasih keterangannya di situ. Oke? Nah, nanti upload ke hak dan kewajiban 5. Cukup 4 ya, kalau mau lebih nggak apa-apa. Oke? Nah, ini keterangan untuk tugas yang pertama, analisis tadi. Analisis kurang S-nya. Oke? Nah, ini tabelnya sama seperti yang pertama tadi. Nah, tumbuhan, lalu manfaatnya bagi manusia, lalu cara menjaga kelestarian tumbuhan. Itu kamu analisis 5 itu ya, 5 ya. Kalau lebih boleh, kalau kurang jangan. Dan misalnya tumbuhan apa tadi yang di dekat di rumahmu, nah, kamu boleh tanya ke orang tuamu, ini tanaman apa, ya kan? Kalau nggak ada, di sepanjang jalan menuju rumahmu. Oke? Baik, Ibu rasa tugas hari ini sangat sederhana dan sangat mudah, dan bisa kamu kerjakan langsung di rumah. Oke, baik. Keep healthy, tetap jaga kesehatan. Bye-bye, sampai ketemu lagi.